ekonomi kesehatan. Pada kegiatan belajar ini, akan dipelajari prinsip ekonomi yang dapat diterapkan dalam bidang kesehatan. Keterbatasan sumber daya yang tersedia dan kebutuhan yang tidak terpenuhi secara sempurna merupakan perhatian utama dalam pembahasan perkembangan dekade terakhir. Terlihat lonjakan minat dalam reforma organisasi dan sistem kesehatan dengan mengganti peran pemerintah ke arah kekuatan pasar. Hal ini dipicu oleh terus meningkatnya biaya kesehatan dan prioritas yang makin bersaing, seperti pendidikan, kesejahteraan, atau keprihatinan terhadap masalah lingkungan. Analis dan pembuat kebijakan telah berpaling pada pasar yang kompetitif sebagai sarana pilihan untuk mereformasi sistem perawatan medis. Masalah pengelolaan sumber daya ke bidang kesehatan yang semakin bersaing dengan bidang lainnya membuka ruang semakin besar bagi ilmu ekonomi berperan mengatasinya. Masalah alokasi kesehatan. Dua alasan sederhana mendasari kehadiran ilmu ekonomi sebagai ilmu tentang tingkah laku manusia. Pertama, adanya keterbatasan sumber daya yang tersedia bagi kehidupan yang berarti pula bagi setiap masyarakat, organisasi, dan individu. Kedua, tampaknya needs, yaitu kebutuhan, dan wants, yaitu keinginan kita sebagai manusia dan masyarakat tidak dapat terpenuhi secara sempurna. Kedua hal tersebut memberi kejelasan mengapa proses pemilihan harus dilakukan. Tidak hanya pilihan tentang apa yang harus dilakukan, tetapi juga tentang pilihan apa yang tidak harus dilakukan. Kedua alasan sederhana di atas memberikan sebuah pemahaman bahwa setiap keputusan yang ditetapkan dalam usaha memenuhi suatu kebutuhan hidup dengan sumber daya yang terbatas akan menimbulkan biaya bagi usaha memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Biaya yang timbul dari proses tersebut dikenal dengan opportunity cost, sebuah istilah dalam literatur ekonomi terhadap hilangnya kesempatan menerima manfaat atas penggunaan terbaik sumber daya yang mengandung pengertian tentang pengorbanan sehingga menempatkan konsep opportunity cost sebagai bagian pokok ilmu ekonomi. Bindik dan Rubinfeld, 2018. Menyadari bahwa sumber daya ekonomi yang tersedia terbatas, alokasinya untuk suatu jenis kegiatan akan menyebabkan hilangnya manfaat atas penggunaan sumber tersebut pada kegiatan lainnya. Sebagai contoh, penerapan sumber daya ekonomi yang terbatas adalah waktu seperti diungkap oleh Tukto Herianto dan Susetyo, 1994. Apabila Amir menetapkan bahwa jam tertentu digunakan untuk menghasilkan barang A, Amir akan kehilangan manfaat atas waktu tersebut untuk menghasilkan barang lainnya yang bersamaan waktunya. Contoh lain untuk pelayanan kesehatan rumah sakit, apabila suatu rumah sakit menetapkan bahwa persentase tertentu dari anggaran rumah sakit yang digunakan untuk membeli peralatan pelayanan gigi, dental care, rumah sakit bersangkutan kehilangan kesempatan untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli peralatan kesehatan lainnya seperti kesehatan anak. Konsep opportunity cost mendorong kita untuk meletakkan nilai moneter kepada biaya pada penggunaan waktu seperti contoh di atas. Phelps, 2010, menegaskan opportunity cost yang muncul dapat diukur berdasarkan beberapa kemungkinan pendapatan yang hilang karena tidak dapat menghasilkan barang lain pada waktu yang bersamaan. Masing-masing kehidupan walaupun tidak harus semuanya dilakukan secara sadar, setiap orang senantiasa berusaha memaksimalkan manfaat atas penggunaan sumber daya apa saja yang dimiliki. Inilah yang mendorong lahirnya dasar pengertian tentang efisiensi, yaitu mendapatkan manfaat secara maksimal untuk sumber daya yang ada. Sebagai contoh sederhana tentang pilihan konsumsi buah-buahan dalam catatan Cipto Herianto dan Susetyo, 1994, ketika Amir lebih menyenangi buah apel dibandingkan buah jeruk, kemudian bertindak secara terus-menerus membeli buah apel, sampai pada saat tertentu ia akan merasa bahwa lebih baik jika mengonsumsi apel dengan memberi porsi yang lebih besar untuk buah jeruk. Dengan begitu, alokasi anggaran buah-buahan yang telah tertentu untuk waktu tertentu kondisi optimal bagi Amir adalah mengonsumsi 100 buah apel dan 75 buah jeruk. Bagi Amir, pola konsumsi demikian merupakan model tentang tingkah lakunya. Dengan alokasi anggaran yang tertentu, kombinasi apel dan jeruk seperti demikian adalah yang paling maksimal baginya dibandingkan kombinasi lainnya seperti 75 buah apel dan 100 jeruk. Apabila Amir menghadapi situasi harga satuan kedua buah tersebut persis sama, kombinasi maksimal 100 buah apel dan 75 jeruk tetap lebih disukai dibandingkan kombinasi 99 buah apel dengan 76 buah jeruk. Kombinasi yang menjadi pilihan terbaik seperti itu didasari oleh penilaian Amir mengenai kerugian yang dihasilkan karena tidak dikonsumsinya apel yang ke-100 belum dapat digantikan oleh manfaat yang diperoleh dari konsumsi jeruk yang ke-76.
Proses yang terjadi pada contoh apel dan jeruk di atas adalah bagaimana proses pengambilan keputusan didasari oleh at the margin, yaitu sebuah persoalan keputusan antara apel yang ke-100 dengan jeruk yang ke-76. Berdasarkan pandangan keputusan tersebut, masalah prioritas menjadi bagian utama dalam proses keputusan mengenai pilihan yang harus ditentukan oleh siapapun. Kecenderungan menikmati apel yang lebih banyak dibandingkan jeruk tidak berarti semua dana yang tersedia akan dibelanjakan untuk 2 apel semata, tetapi tidak menikmati jeruk. Tidak pula berarti bahwa pembelian apel akan dilanjutkan hingga unit yang keberapapun. Berlaku mengenai alokasi anggaran yang ditandai oleh tidak membelanjakan seluruhnya untuk buah yang lebih disukai hingga unit keberapapun CAT jeruk yang hilang. Karena itu, prioritas bukan sesuatu yang absolut. Kita membuat sebuah urutan pengeluaran sedemikian rupa hingga kemudian kita menunjukkan bahwa inilah total want, kebutuhan, pada prioritas tertinggi. Kemudian kita beranjak pada prioritas kedua, prioritas ketiga, dan seterusnya. Kenyataannya terdapat penyesuaian konsumsi sedemikian rupa agar seseorang memperoleh keyakinan bahwa ia telah memaksimalkan manfaat yang diterima dari keputusannya, misalnya membeli barang tertentu relatif lebih banyak dan mengurangi pembelian barang lainnya pada cost dalam DAP. Persoalan pilihan berdasarkan at the margin seperti yang telah dicontohkan konsumsi buah di atas akan lebih realistis apabila keadaan yang dihadapi terjadi untuk perubahan harga buah tertentu. Misalnya harga apel naik menjadi 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Keadaan demikian tentu saja apel yang dapat dibeli cenderung menjadi berkurang dan buah jeruk akan cenderung bertambah. Opportunity cost apel, yaitu berapa banyak jeruk yang dikorbankan relatif meningkat. Dengan begitu, pilihan kombinasi penggunaan yang optimal anggaran buah-buahan yang tersedia merupakan fungsi preferensi Amir terhadap apel atau jeruk sekaligus fungsi harga relatif kedua buah yang dihadapinya. Kesimpulan yang dapat dikemukakan mengenai keadaan yang dibicarakan di atas sebagai berikut. 1. Prioritas bukanlah sesuatu yang absolut atau sesuatu yang mengikuti urutan yang berlaku. 2. Prioritas merupakan fungsi dari manfaat dan sekaligus biayanya. Tidak terbatas pada manfaat atau biayanya semata, tetapi keduanya. Kondisi penting dalam proses pengambilan keputusan memilih adalah berada pada kondisi margin. Penilaian terhadap manfaat dan biaya adalah subjektif. 5. Setiap orang dapat saja berlainan dalam hal pandangan terhadap manfaat dan biaya untuk barang yang sama. Konsep demikian dapat diterapkan untuk komoditas kesehatan yang secara prinsip merupakan pelayanan kesehatan sebagai berikut. 1. Pemilihan prioritas pada pelayanan kelompok orang tertentu, misalnya kelompok orang jompo tidak berarti harus mengalokasikan seluruh pengeluaran untuk jenis pelayanan ini saja. Untuk memutuskan pelayanan kesehatan apa saja dan berapa banyak yang akan dilakukan kepada kelompok orang jompo, harus dipertimbangkan segi manfaat dan biayanya. Penilaian terhadap opportunity cost tidak dapat dilakukannya pelayanan kesehatan bagi kelompok lain, misalnya bagi ibu hamil, anak cacat, dan lainnya, saat pengeluaran untuk pelayanan kesehatan kelompok orang jompo telah ditetapkan. Praktiknya dalam kegiatan pelayanan kesehatan, penetapan prioritas adalah bagaimana memilih jenis pelayanan kesehatan manakah yang akan dibiayai dari adanya sejumlah tertentu kelebihan dana. Apakah untuk ibu hamil, orang jompo, atau anak cacat? Tidak ada ukuran secara ilmiah yang tepat objektif mengenai manfaat dan biaya atas kegiatan melayani satu jenis pelayanan kesehatan tertentu dengan pelayanan kesehatan lainnya. Pandangan tentang manfaat dan biaya ini mungkin akan sangat berbeda antara setiap orang dan akhirnya akan membedakan pandangan mengenai keputusan. Prioritas pelayanan kesehatan. B. Masalah permintaan dan penawaran di pasar. Komoditas kesehatan secara prinsip mempunyai ciri berbeda dengan komoditas lainnya sehingga organisasi pasar pelayanan kesehatan berbeda dengan pasar komoditas lainnya. Sebagaimana biasanya yang telah kita pahami bahwa sumber daya adalah langka, sementara keinginan manusia tak terbatas. Keadaan demikian merupakan sebuah prinsip dasar yang membentuk landasan penting mengenai permintaan penawaran. Permintaan sebagai kesediaan konsumen membayar berbagai barang dan jasa yang dikonsumsinya pada berbagai harga. Sementara itu, penawaran berdasarkan pendapat Pindyck dan Rubinfeld, 2018, merupakan satu aktivitas berkaitan dengan sisi produksi yang menjelaskan peran biaya produksi dan harga produk dalam menentukan keputusan kuantitas barang yang bersedia ditawarkan. Konsumen pada dasarnya akan memiliki berbagai keinginan terhadap barang dan jasa.
Ketika dihadapkan pada kondisi pendapatan yang terbatas, kita dapat memperoleh pengertian tentang permintaan konsumen sebagai willingness to pay, WTP. Pada fungsi permintaan, diasumsikan orang akan memberikan nilai kepada barang dan jasa yang membawa manfaat saja. Secara implisit, seseorang berada pada ruang yang tepat ketika saat melakukan penilaian mempunyai pengetahuan yang baik tentang barang dan berbagai aspek yang berkaitan dengan barang yang sedang dinilai. Ide demikianlah yang mendasari pengertian tentang consumer sovereignty, yaitu sebuah istilah dalam ilmu ekonomi yang menunjukkan konsumen memutuskan suatu pilihan berdasarkan informasi yang sempurna sehingga konsumen menjadi berdaulat dalam memutuskan. Istilah demikianlah yang menurut Pelpes, 2010, menegaskan bahwa keputusan konsumen ditetapkan atas dasar seharusnya berdaulat di pasar. Fungsi permintaan menjelaskan hubungan teknis antara harga dan jumlah barang yang diminta dengan menerapkan asumsi ceteris paribus. Dalam kasus ini, faktor lain yang berkaitan dengan jumlah barang diminta, seperti pendapatan, harga barang lain, dan selera, dipertahankan dalam keadaan konstan, tidak berubah. Pada umumnya, fungsi permintaan tersebut sedemikian rupa adanya hingga tercermin dari bentuk kurvanya yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Bentuk kurva demikian mengisyaratkan ketika harga barang dan jasa yang dipelajari turun sehingga menjadi relatif murah dibandingkan sebelumnya, jumlah barang dan jasa yang diminta bertendensi bertambah. Sebaliknya, ketika harga barang dan jasa yang dipelajari naik menjadi lebih mahal dari sebelumnya, jumlah barang dan jasa yang diminta bertendensi berkurang. Asumsi utama diterapkan pada permintaan adalah orang yang tepat untuk menilai suatu barang atau jasa adalah mereka yang memperoleh manfaat barang atau jasa tersebut. Pada fungsi permintaan, asumsi yang harus pula diterapkan bahwa konsumen adalah mereka yang paling baik informasinya tentang barang atau jasa dikonsumsi sehingga dialah orang yang tepat memberikan penilaian. Atas dasar inilah, lahir landasan penting mengenai consumer sovereignty, pandangan bahwa konsumen seharusnya mempunyai kebebasan atau berdaulat dalam permintaan pasar. Namun, landasan penting tersebut tidak sepenuhnya benar wujud pada komoditas pelayanan kesehatan karena konsumen tidak cukup memiliki pengetahuan tentang komoditas yang akan dikonsumsinya. Konsumen mempunyai pengetahuan yang terbatas mengenai berbagai aspek yang melekat pada komoditas kesehatan, seperti keterbatasan tentang pengetahuan mengenai keadaan kesehatan, efektivitas pelayanan kesehatan yang tersedia, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang efektif. Konsep yang melatar belakangi permintaan adalah utilitas, biasa ditemukan dalam berbagai sumber belajar sebagai utility, sebuah jargon ilmu ekonomi untuk menyatakan kepuasan. Semakin besar kepuasan seseorang terhadap konsumsi barang atau jasa tertentu, orang akan semakin rela membayarnya. Pandangan ini yang membangun asumsi ekonom bahwa cara orang menghabiskan pendapatan yang tersedia untuk membeli barang atau jasa merupakan usaha untuk memaksimalkan kepuasannya. Apabila situasi yang dihadapi adalah semua barang atau jasa ditawarkan dengan harga yang sama, sangat rasional jika seseorang memutuskan mengonsumsi barang yang memberikan utilitas terbesar. Namun, harus disadari bahwa tidak berarti orang akan secara terus-menerus hanya akan mengonsumsi satu jenis barang saja. Ia dapat mengombinasikannya dengan barang atau jasa lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, konsep mengenai utilitas marginal, istilah yang dikenal sebagai tambahan utilitas atas konsumsi satu unit barang atau jasa terakhir, karenanya harus masuk dalam pertimbangan pilihan kombinasi konsumsi. Khususnya tentang konsep diminishing marginal utility. Konsep ini menyampaikan sebuah keadaan bahwa utilitas yang diperoleh dari aktivitas konsumsi barang atau jasa tertentu akan lebih tinggi ketika mengurangi kuantitas konsumsinya. Namun demikian, tidak berarti bahwa konsumen akan mendapatkan utilitas yang jumlahnya 2 kali lebih banyak dibandingkan ketika mengonsumsi barang atau jasa dengan jumlah 1 kali lebih kecil dari sebelumnya. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa marginal utility adalah tambahan utilitas akibat adanya tambahan konsumsi satu unit lebih banyak. Diminishing marginal utility memberi arti bahwa apabila konsumsi komoditas dilakukan secara terus-menerus akan menghasilkan tambahan utilitas yang diperoleh jumlahnya semakin berkurang setiap ada tambahan satu unit konsumsi barang atau jasa bersangkutan.
Untuk memaksimalkan utilitas, setiap orang perlu memastikan dirinya bahwa tambahan uang yang dikeluarkan untuk memperoleh tambahan barang atau jasa yang dikonsumsi harus sama dengan tambahan utilitas yang diterima dari barang atau jasa tersebut. Apabila tambahan uang yang dikeluarkan untuk menambah konsumsi barang atau jasa tertentu mendapatkan tambahan utilitas yang lebih besar dibandingkan tambahan utilitas untuk konsumsi tambahan barang lain, tentunya konsumen akan memperoleh utilitas total yang lebih besar jika dilakukan dengan cara menambah pembelian komoditas yang memiliki tambahan utilitas lebih besar. Inilah yang menjadi dasar mengapa seseorang akan membeli suatu komoditas lebih banyak dibandingkan komoditas lainnya. Sebagai contoh, kita menggunakan ulang konsumsi buah-buahan di atas. Ketika tambahan uang yang dikeluarkan seorang konsumen untuk membeli jeruk menghasilkan tambahan utilitas yang lebih besar dibandingkan yang dikeluarkan untuk membeli apel, konsumen tersebut akan memperoleh utilitas total yang lebih besar dengan cara menambah pembelian jeruk serta mengurangi pembelian apel. Dari proses demikian, kita mendapatkan gambaran bahwa keputusan yang dilakukan untuk menentukan kuantitas konsumsi tertentu yang lebih banyak dan mengurangi kuantitas konsumsi lainnya adalah sebuah proses pertukaran yang dilakukan oleh konsumen sesuai dengan rasionalitasnya untuk mendapatkan utilitas total. Berbeda dengan konsumen, produsen senantiasa mencoba memaksimalkan keuntungan, yaitu memaksimalkan perbedaan antara penerimaan yang mereka peroleh dari menjual barang atau jasa tertentu dan biaya ditimbulkan dalam proses menghasilkannya yang dikenal sebagai biaya produksi. Menerapkan asumsi ceteris paribus, apabila harga barang atau jasa menjadi lebih tinggi dalam keadaan biaya produksi yang sama, dapat diduga keuntungan yang diperoleh produsen cenderung lebih tinggi. Selain harga barang atau jasa bersangkutan, harga komoditas lain yang berhubungan dengannya turut memengaruhi penawaran komoditas tertentu karena apabila harga komoditas lain berkaitan dengan komoditas yang diamati naik, sementara harga komoditas yang dipelajari tetap dan produsen kurang menerima insentif sehingga tidak tertarik untuk menawarkan barang tersebut. Selain harga komoditas dan komoditas lain yang berhubungan memengaruhi keputusan produsen untuk menawarkan barang atau jasa tertentu. Teknologi juga ikut memengaruhi penawaran komoditas tertentu, misalnya saja dengan adanya revolusi teknologi di bidang komputer akan berdampak penting pada produksi, yaitu melalui proses produksi yang mampu menekan biaya produksi. Dengan demikian, penawaran suatu komoditas merupakan fungsi dari berbagai hal berikut: 1. Biaya produksi, 2. Tujuan produsen bersangkutan, 3. Harga komoditas lain yang berhubungan dengan komoditas dipelajari, 4. Harga faktor produksi, dan 5. Teknologi yang terkait dengan proses produksi komoditas tersebut. Pindik dan Rubinfeld, 2018. Kurva penawaran menunjukkan hubungan antara harga komoditas dan situasi jumlahnya yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Kurva penawaran mempunyai sifat dasar berkemiringan garis positif, bentuknya berawal dari kiri bawah ke kanan atas. Bentuk demikian mengindikasikan dorongan yang terjadi pada produsen ketika harga naik. Apabila harga komoditas yang diproduksi lebih tinggi, semakin banyak sumber daya yang memungkinkan disiapkan untuk memproduksinya sebagai hasil biaya produksi per unit yang dapat ditutupi oleh harga per unit. Karena itu, jika harga komoditas tertentu meningkat, sementara hal lainnya yang turut memengaruhi penawaran komoditas tersebut tidak berubah, produsen dapat meningkatkan keuntungan dengan cara memperbanyak alokasi sumber daya yang digunakan untuk memproduksi komoditas bersangkutan dibandingkan sumber daya yang dialokasikan untuk menghasilkan komoditas lainnya yang dapat diproduksi oleh produsen. Boleh jadi input produksi dengan harga yang relatif tetap akan dialokasikan relatif lebih banyak untuk menghasilkan komoditas bersangkutan apabila produsen meyakini bahwa perbandingan harga komoditas tetap lebih menguntungkan untuk menghasilkan komoditas bersangkutan. Konsep biaya produksi dalam penawaran bekerja seperti konsep utilitas dalam permintaan. Produsen hanya berkenan menghasilkan komoditas tertentu apabila harga penawaran minimal dapat menutupi biaya produksinya. Inilah yang menjadi dasar hubungan antara harga dan jumlah barang atau jasa tertentu yang bersedia ditawarkan produsen. Harga yang lebih tinggi akan memungkinkan produsen semakin banyak dapat menutupi biaya produksi melalui harga, sehingga semakin besar pula keuntungan yang memungkinkan dapat diraih. Menggunakan contoh pelayanan perawatan kesehatan gigi di pasar pelayanan perawatan gigi dengan memanfaatkan berbagai angka yang dikemukakan oleh Cipto Herianto dan Susetyo 1994 dalam tabel 1.1 berikut, kita dapat menemukan kuantitas perawatan kesehatan gigi yang ditawarkan dan diminta dalam lingkup harga pasar. Pada harga Rp100 per kunjungan, kuantitas perawatan gigi per bulan mencapai 500 kunjungan.
Ketika harga bergerak naik menjadi Rp150 per kunjungan, kuantitas perawatan gigi per bulan turun menjadi 400 kunjungan. Pada situasi 1 dan 2 tersebut, keinginan produsen untuk menyediakan pelayanan perawatan masing-masing sebanyak 180 dan 240 kunjungan per bulan. Keputusan produsen seperti demikian tentunya dilandasi oleh kesediaan melayani ketika biaya pelayanan per unit sudah tertutupi dengan harga pasarnya. Pada situasi 1 dan 2 ini, yang menggambarkan harga relatif rendah menghasilkan shortage, istilah yang menunjukkan pasar perawatan gigi dalam kondisi kekurangan, yaitu satu keadaan ketika jumlah jasa perawatan gigi yang tersedia tidak mencukupi kebutuhannya. Pada kedua situasi tersebut, sebenarnya terdapat beberapa konsumen, pasien, yang bersedia melakukan pengorbanan tambahan untuk memperoleh tambahan pelayanan perawatan. Hal ini memberikan informasi bagi produsen dan konsumen untuk tetap melakukan tawar-menawar yang akhirnya akan mendorong harga naik secara perlahan. Berbeda dengan situasi 1 dan 2, pada situasi 4, 5, dan 6 yang menandai harga telah meningkat secara pasti menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan situasi sebelumnya. Dalam situasi demikian, telah tercipta surplus, kelebihan, di pasar jumlah yang tersedia melebihi kebutuhannya. Pada berbagai harga tersebut, produsen merasa mempunyai kesempatan yang besar mendapatkan keuntungan. Produsen menganggap pada harga demikian, selisih antara penerimaan dari kegiatan pelayanan perawatan gigi dan biaya pelayanannya semakin lebar sehingga ada dorongan yang kuat untuk bersedia menawarkan lebih banyak pelayanan perawatan. Pada situasi demikian, produsen menilai banyak pelayanan perawatan yang tersedia tidak termanfaatkan, kecuali apabila mereka menurunkan harga perawatan. Pada sisi lain, konsumen menilai bahwa di pasar sedang terjadi kelebihan jumlah pelayan perawatan sehingga mereka enggan membayar pelayanan perawatan dengan harga yang dianggap mahal. Hal ini mendorong terjadinya tawar-menawar antara produsen dan konsumen yang menghasilkan kekuatan menekan harga perawatan ke tingkat lebih rendah. Apabila keadaan yang terjadi adalah jumlah diminta lebih besar dibandingkan yang tersedia, di pasar cenderung terjadi kekuatan yang mendorong naiknya harga. Sebaliknya, ketika terjadi jumlah yang tersedia di pasar perawatan gigi melebihi kebutuhannya, akan terjadi kekuatan yang menekan harga perawatan lebih murah dari sebelumnya. Dengan demikian, kekuatan tawar-menawar yang terjadi ketika jumlah diminta tidak sama dengan ketersediaannya akan mengarahkan perubahan harga pada tingkat yang menyesuaikan agar kuantitas diminta dan ditawarkan mengarah menjadi sama. Keadaan indah kemudian dikenal sebagai equilibrium, situasi yang menjamin tidak adanya kekuatan yang mendorong ataupun menekan harga di pasar. Situasi ini ditandai oleh keadaan 3, yaitu ketika harga sebesar Rp200 per kunjungan, satu keadaan yang menjamin kesamaan antara jumlah perawatan gigi yang diminta dan ditawarkan. Ciri ekonomi komoditas kesehatan penting dikemukakan karena pemahaman ini akan berkaitan dengan komoditas lain yang mempunyai pengaruh mengurangi atau memperbaiki kesehatan. Mengapa dalam bidang kesehatan perhatian lebih penting pada pelayanan kesehatan dibandingkan kesehatannya sendiri? Dalam ilmu ekonomi, akan senantiasa mengarah pada demand, supply, dan distribusi komoditas, sementara komoditas dalam kesehatan adalah pelayanan kesehatan. Kesehatan tidak dapat ditransaksikan, dalam kata lain kesehatan tidak dapat secara langsung dibeli atau dijual di pasar. Karena itu, kesehatan hanya merupakan satu ciri komoditas. Kegiatan pelayanan kesehatan hanyalah merupakan satu karakteristik kesehatan, sama karakteristik kesehatan lainnya, seperti sabuk pengaman, pemadam kebakaran, makanan bergizi, dan sebagainya. Namun, kesehatan itu sendiri tidak dapat diperdagangkan. Berdasarkan uraian Mills, 1909, mengenai nilai yang terdiri atas value in use dan value in exchange, kita dapat menerjemahkan dalam pengertian kesehatan dan pelayanan kesehatan hanya memiliki value in use, bukannya value in exchange. Pada umumnya, kesehatan dalam penilaian pasien hanya dapat ditunjukkan oleh suatu tingkat utilitas tertentu, misalnya perubahan yang terjadi pada status kesehatannya. Sementara itu, kesehatan sendiri tidak dapat diperdagangkan. Jelaslah bahwa kesehatan bukanlah suatu komoditas, sementara pelayanan kesehatan adalah suatu komoditas. Namun demikian, tidak berarti bahwa analisis ekonomi akan mengabaikan persoalan kesehatan, seperti yang diungkapkan oleh Williams, 1977, bahwa memberi batasan kesehatan merupakan penampilan yang penting dari ilmu ekonomi kesehatan. Dalam analisis ekonomi perlu untuk selalu bekerja dengan definisi dan yang terpenting adalah kaitannya dengan fungsi sosial dan sikap budaya terhadap sakit dibandingkan pertimbangan biomedik seperti tinggi.
Rendahnya tekanan darah dengan demikian jelaslah bahwa pengukuran kesehatan merupakan satu aspek penting ilmu ekonomi kesehatan pada sisi supply. Produksi pelayanan kesehatan yang terpenting adalah kesehatan yang sekaligus akan menghasilkan tak lainnya dari sisi demand. Masyarakat ingin memperbaiki status kesehatannya agar dapat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Untuk IM, dibutuhkan pelayanan kesehatan. Alasan yang dapat menjelaskan ini adalah masyarakat memerlukan status kesehatan yang lebih baik, boleh jadi didorong oleh keinginan untuk dapat menikmati hidup sebaik mungkin dibandingkan jika mereka mengalami gangguan kesehatan. Hubungan antara keinginan sehat dan permintaan pelayanan kesehatan kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya rumit. Utamanya karena persoalan kesenjangan informasi antara pengguna dan pemberi jasa kesehatan. Menerjemahkan adanya keinginan sehat menjadi konsumsi perawatan kesehatan melibatkan berbagai informasi, yaitu aspek yang berkaitan dengan status kesehatan saat ini, seperti informasi tentang status kesehatan yang membag, informasi tentang macam perawatan yang tersedia, informasi tentang efektivitas pelayanannya, dan sebagainya. Keadaan tersebut disebabkan oleh permintaan pelayanan kesehatan mengandung uncertainty, satu istilah ilmu ekonomi tentang ketidakpastian. Persoalan informasi tidak hanya dalam hal pelayanan, tetapi menjadi penting untuk mengurangi keadaan ketidakpastian. Arlo, 1963, menjelaskan bahwa para ahli kesehatanlah yang sebenarnya secara aktif menyebarkan informasi tentang pelayanan kesehatan, lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Dari informasi yang mereka sebarkan itulah masyarakat terpengaruh melakukan permintaan dan penggunaan, utilisasi, pelayanan kesehatan. Ketidakpastian dalam istilah umum dikenal sebagai ignorance, ditimbulkan oleh ketidaktahuan mengenai keadaan status kesehatan, ketersediaan dan efektivitas perawatan, dan sebagainya, sehingga pengambilan keputusan mengenai perawatan mana yang akan dipilih menjadi sulit dilakukan. Kesulitan tersebut secara khusus berawal dari adanya rasa khawatir melakukan kesalahan yang akhirnya dapat memberi dampak fatal bagi kehidupan pemilih. Konsekuensinya, konsumsi pelayanan kesehatan terutama pada saat yang genting mungkin dapat digolongkan sebagai kemampuan untuk melepaskan persoalan pengambilan keputusan kepada dokter. Dengan lain perkataan, permintaan pelayanan kesehatan memasukkan unsur keinginan untuk menghindari kewajiban yang sulit dilakukan serta menanggung risiko karena konsekuensi yang berat atas keputusan tersebut. Dalam hal ini adalah melakukan keputusan. Persoalan informasi dan pengambilan keputusan ini merupakan masalah pokok dalam teori agency relationship. Teori ini menekankan bahwa dokter berperan penting dalam melakukan keputusan untuk kebutuhan pasiennya. Pengertian mengonsumsi pelayanan kesehatan telah beralih dari suatu situasi keinginan individu akan status kesehatan yang lebih baik kepada situasi bahwa keinginan itu memang ada, tetapi prosesnya lebih rumit sebelum akhirnya sampai pada utilisasi pelayanan kesehatan. Teori neoklasik konvensional yang didasari oleh pengertian consumer sovereignty, jargon ekonomi mengenai kebebasan konsumen memilih sehingga konsumen dianggap berdaulat, tidak selamanya sesuai dengan digunakan dalam pembahasan pasar pelayanan kesehatan. Ini berarti pemisahan antara pengambil keputusan dan proses pengambilan keputusan di sisi penawaran dan permintaan mungkin tidak sepenuhnya berlaku. Dengan perkataan lain, distribusi property right dalam proses pengambilan keputusan di pasar pelayanan kesehatan mungkin berbeda dengan yang diterapkan dalam standar consumer sovereignty di pasar neoklasik. Pada umumnya, ekonomi neoklasik mengasumsikan bahwa property right atas keputusan konsumsi masih tetap berada di tangan konsumen. Ini adalah ide dasar bahwa konsumen yang rasional menggunakan hak berdaulatnya. Pelpes, 2010, mengungkap bahwa umumnya ekonom setuju kedaulatan konsumen sebagai norma, sebagai prinsip politik, atau tindakan bermanfaat untuk menerima diktum bahwa setiap orang paling tahu kepentingannya sendiri. Pada pelayanan kesehatan, untuk beberapa situasi tertentu, akan ditemukan keterbatasan mendasar yang menyebabkan persyaratan tersebut tidak dapat berlaku. Merupakan satu wujud bahwa pelayanan kesehatan tetap menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana relevansi teori expected utility, dan ini berarti mempertanyakan pula apakah ekonomi neoklasik dapat digunakan. Hal ini merupakan persoalan interdependensi fungsi utilitas, atau yang lebih khusus adalah aspek pemerataan yang menjadi tujuan penting beberapa jenis pelayanan kesehatan, meskipun masih tetap ada peluang memasukkan aspek pemerataan ke dalam paradigma neoklasik melalui pengenalan konsep eksternalitas, dan meskipun harus disadari bahwa cara demikian bukanlah cara terbaik.